Perikop hari ini sebenarnya mengisahkan hal yang sangat singkat, yaitu ketika nama Yesus sudah semakin dikenal banyak orang, bahkan juga sampai didengar oleh Herodes. Hanya itu saja. Tetapi setelah itu kisah balik. Bagi Herodes, orang itu adalah Yohanes yang pernah dipenggal kepalanya dan bangkit kembali. Setelah itu baru mengisahkan bagaimana Herodes membunuh Yohanes itu. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, Herodes, bukankah Herodes sudah mati saat beberapa tahun setelah Yesus lahir? Herodes yang tidak membunuh bayi Yesus, malaikat Tuhan meminta Yusuf mengajak istri dan anaknya untuk mengungsi ke Mesir, dan akan diberitahu ketika Herodes sudah meninggal. Diperkirakan 3-5 tahun setelah itu Herodes meninggal dan Yusuf Maria kembali ke daerah asalnya. Kok ini ada Herodes lagi sama saat Yesus berkarya? Rupanya ada dua nama Herodes yang berbeda. Herodes yang pertama itu lengkapnya Herodes Agung. Ini adalah Herodes yang ini sekarang. Ini lengkapnya adalah Herodes Antipas. Ini anaknya memang. Nah, waktu itu Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena Herodes mengambil istri saudaranya. Dikatakan tidak halal mengambil istri saudaramu. Rupanya Herodias memang menghendaki, dia lebih memilih meninggalkan suaminya, menikah dengan adik iparnya. Ketika ditegur, yang dendam adalah Herodias. Herodes masih ada segan dengan Yohanes, karena ketika mendengar pengajarannya, di dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar juga, ada yang disukai juga. Tapi Herodias begitu menyimpan dendam dengan Yohanes yang menegurnya, sehingga ingin membunuhnya, tetapi tidak mendapat kesempatan. Suatu saat, ketika Herodes berulang tahun, anak Herodias menari dan menyukakan hati Herodes. Herodes bersumpah apapun yang diminta anaknya akan diberikan. Anaknya bertanya kepada mamanya, pada Herodias, minta apa? Dan Herodias mengatakan, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Hidup ini pilihan. Mau mengisi hati ini dengan cinta kasih atau dengan dendam, itu pilihan kita. Dan Herodias memilih mengisi hatinya dengan dendam, yang terjadi adalah melahirkan kejahatan-kejahatan berikutnya. Bahkan mengajak anaknya untuk melakukan kejahatan. Dan akhirnya anaknya itu meminta kepada ayahnya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dengan sedih, akhirnya Herodes melaksanakan itu. Maka kalau kita refleksikan dalam hidup kita selama ini kita lebih banyak mengisi hati kita ini dengan cinta kasih atau dengan dendam. Pilihan ini akan berimplikasi pada perilaku-perilaku kita, tindakan-tindakan kita berikutnya. Kalau kita lebih banyak mengisi dendam, kita akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Tetapi ketika hati ini lebih banyak kita isi dengan cinta kasih, kita juga akan lebih banyak melakukan karya-karya cinta kasih. Wajahnya menjadi merah padam, tahu gajinya tidak ada kenaikan. Kalau hati ini kita isi dengan dendam, kita akan sulit melihat kebaikan. Dan akhirnya di Jumat pertama dalam bulan ini, dari Taman Doa Paranti Jati di Malang kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.